Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditkrimsus Polda Kalimantan Utara merilis perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau TPK dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Kaltim-Tara. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap para bencana banjir, bandang, dan tanah longsor, Polda Papua menggelar sholat zuhur dan sholat gaib berjamaah. Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 diperingati Polda Kalimantan Tengah dengan menggelar syukuran di Gedung Geraha Bayangkara. Di informasi pertama pemirsa, Ditkrimsus Polda Kalimantan Utara merilis perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau TPK dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Kaltim-Tara. Dari hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit, terutama melalui penggunaan surat perintah kerja atau SPK fiktif sebagai jaminan. Ditkrimsus Polda Kalimantan Utara merilis perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau TPK dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Kaltim-Tara. Dari hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit, terutama melalui penggunaan surat perintah kerja atau SPK fiktif sebagai jaminan. Dalam proses pemeriksaan, penyidik menemukan 47 fasilitas kredit yang diduga menggunakan jaminan SPK fiktif untuk memperoleh persetujuan pinjaman di Bank Kaltim-Tara. Dari jumlah tersebut, 25 fasilitas kredit berada di wilayah kerja Kanwil Kaltara, terdiri dari 17 di Kabupaten Nunukan dan 5 dari Tanjung Selor. Berdasarkan perhitungan auditor dari BPKP, nilai kerugian negara mencapai 208 miliar. Sejauh ini, penyelidik telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dalam proses pengungkapan kasus ini, Ditkrimsus Polda Kaltara bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, serta Manajemen Bank Kaltim-Tara. Dalam proses ditemukan 47 fasilitas kredit yang menggunakan jaminan SPK fiktif untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank Kaltim-Tara. Berdasar dari 47 fasilitas kredit tersebut, di mana di Kanwil Kaltara itu ada sebanyak 25 fasilitas kredit, kemudian di Nunukan ada 17 fasilitas kredit dan juga di Tanjung Selor sebanyak 5 fasilitas kredit. Untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh terkait dengan perkara ini, itu ada kurang lebih 100 orang dari berbagai pihak terkait dengan perkara, baik dari Bank Kaltim-Tara, kemudian juga pihak dari kreditur, yaitu dari PT Bidai Group, kemudian juga dari BOIR, yaitu pemberi kredit. Untuk kerugian negara yang sudah dihitung oleh BPKP dan sudah ditetapkan itu sebanyak 208 miliar rupiah. Dengan tersangka yang sudah ditetapkan yaitu ada sebanyak 6 orang. Di Sulawesi Tenggara pemirsa, pengungkapan kasus narkoba berskala besar kembali terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Polda Sultra berhasil mengamankan kurir sekaligus pengedar sabu jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 6,5 kg. Berikut informasi untuk Anda. Penegakan hukum peredaran narkotika kembali ditunjukkan oleh Polda Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan peredaran sabu jaringan internasional. 1 orang kurir sekaligus pengedar berhasil diamankan bersama dengan barang bukti dengan total seberat 6,5 kg sabu. Kasus ini diungkapkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, di Aula Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada Rabu 3 Desember 2025.
Pengungkapan ini bukan pengungkapan yang mudah, perlu proses, perlu waktu yang cukup panjang. Ini adalah pengembangan dari perkara yang sudah kita tangani bulan Mei yang lalu. Jadi 6 bulan kita lakukan penyelidikan secara intensif terkait dengan pola peredaran yang dilakukan oleh kelompok ini. Dan alhamdulillah kemarin telah berhasil kita tangkap melalui proses yang cukup panjang, ya, dari penganalisaan dari pola kerja kelompok ini, sehingga kemarin akhirnya diduga yang bersangkutan dengan kendaraan ciri tertentu masuk ke Kendari dan dilakukan upaya paksa, dan alhamdulillah ditemukan barang bukti sejumlah 6.491 gram pada kendaraannya, kemudian dikembangkan di kosnya, di rumah kosnya ditemukan sejumlah 92 gram. Jadi total keseluruhannya 6.583 gram yang dilakukan oleh tersangka DP bin IR, warga Konawe Selatan. Saat ini sudah kita amankan dan kita masih terus kembangkan untuk kemungkinan adanya tersangka lainnya. Kemudian kita akan gunakan pasal terberat, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen Polda Sulawesi Tenggara dalam memerangi peredaran narkotika dan melindungi generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan obat terlarang. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Kalideres mengamankan pasangan suami istri berinisial ML, 43 tahun dan RS, 41 tahun, yang nekat menjadi kurir narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dengan barang bukti sebanyak 19 kg sabu. Penangkapan sejoli tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba yang kerap terjadi di kos-kosan wilayah Kerendang. Berdasarkan hasil pengembangan perkara sebelumnya, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan Pak Sutri itu di rumah kontrakan tersebut pada Jumat 21 November 2025. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan 19 paket kemasan besar berwarna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 19.000 gram atau 19 kg. Pak Sutri tersebut diketahui mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial AB. Keduanya dibelikan tiket untuk berangkat ke Pekanbaru dan menjemput sabu sebelum diarahkan membawanya melalui jalur darat menuju Jakarta. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 19 kg sabu tersebut rencananya akan dibawa kembali ke Pekanbaru. Namun rencana itu belum terlaksana karena keduanya terlebih dulu diamankan oleh petugas di lapangan. Dari pemeriksaan lebih lanjut, Pak Sutri ini mengaku tergiur menjadi kurir karena dijanjikan upah sebesar 26 juta rupiah. Selain itu, mereka juga dijanjikan 1 paket sabu sebagai tambahan bayaran apabila pekerjaan selesai sesuai dengan arahan. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 19 paket kemasan besar warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 19.000 gram atau 19 kg. 1 buah telepon genggam merek Infinix Hot 10 warna biru navy. 1 buah telepon genggam merek Infinix Smart 9 warna hitam. 1 buah telepon genggam merek Oppo warna biru. 1 buah telepon genggam merek Itel warna hitam.
Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Humas Polres Kalideres melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.